TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN. Pengamat militer Alman Helfas Ali mengatakan TNI AL harus melakukan upaya untuk meningkatkan deteksi kapal selam guna menjaga kawasan laut Ibu Kota Nusantara, IKN. Jadi itu tantangan jangka panjang, kita harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di Selat Makassar, kata Alman kala dihubungi Antara di Jakarta, Senin. Menurut Alman, kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman Orde Baru. Dia menilai pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan TNI AL dengan berbagai cara, salah satunya meningkatkan teknologi intai dan memaksimalkan pengawasan di Laut Indonesia. Terlebih saat ini kawasan laut IKN berdekatan dengan alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, 2. Jalur laut ini merupakan lintasan yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi seperti keluar dan masuknya kapal peti kemas hingga nelayan. ALKI 2 itu juga jalur yang ideal untuk lalu lintas kapal selam, kata dia. Dengan meningkatkan pengawasan aktivitas kapal selam di ALKI 2, dia yakin kawasan maritim Indonesia akan sulit untuk dimasukkan kapal selam asing. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut. IKN diketahui berada di 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI 2, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri. Di situ memang lintasan dari ALKI 2, sangat rawan juga, maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan, kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum rapat pimpinan, Rapim, TNI AL di Markas Besar TNI AL, Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Kamis 28 Februari. Sejauh ini, kata Ali, pangkalan utama TNI AL, Lantamal, Balikpapan belum terbentuk karena Komando Utama, Kotama, TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL, Lanal, Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal. Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku. Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamalnya, ujar Ali. Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih 1 km dari Lanal Balikpapan. Presiden apresiasi Bank Mandiri bangun gedung layanan digital di IKN. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Bank Mandiri yang telah memulai pembangunan gedung untuk layanan digital di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kalau ekosistem digital yang ada di sini sudah terbangun, itu akan mendatangkan digital nomad untuk hidup di Nusantara. Ini karena kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia. Tidak ramai tetapi hidup, tidak ada polusi karena semuanya menggunakan kendaraan listrik dan transportasi umum listrik, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung kantor Bank Mandiri di IKN, Kalimantan Timur, Kamis. Kepala negara menekankan Indonesia memiliki potensi besar ekosistem digital, yang antara lain terlihat dari jumlah pengguna platform Livin, Bank Mandiri yang sudah mencapai 23 juta. Presiden berharap pembangunan ini akan mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan menarik digital nomad dari berbagai belahan dunia untuk hidup di Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan itu Presiden Widodo juga berbicara tentang masa depan Indonesia dan perubahan yang akan terjadi setelah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara selesai di IKN. Presiden Widodo menekankan bahwa perjalanan dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara akan sangat dipersingkat dengan adanya 2 infrastruktur pendukung konektivitas tersebut. Presiden juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Ibu Kota Nusantara agar tidak kehilangan kendali seperti beberapa ibu kota baru di negara lain.
Kepala negara menekankan konsep Forest City dan Smart City sebagai fondasi utama pengembangan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, bebas polusi, dan didukung oleh transportasi umum berbasis listrik. Panglima TNI paparkan rencana bentuk Lanut dan Pasmar di IKN. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memaparkan rencana membentuk Pangkalan Udara, Lanut, TNI AU, Pasukan Marinir, Pasmar, TNI AL, Komando Daerah Militer, Kodam, Khusus, serta 2 batalion baru TNI AD di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam rapat pimpinan, Rapim, TNI Polri tahun 2024 di Markas Besar, Mabes, TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, Agus menjelaskan pembentukan markas-markas baru TNI dari 3 matra itu terkait dengan tata kelola organisasi TNI secara keseluruhan, seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke IKN. TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan tugas ke depan, termasuk pembangunan sistem pertahanan terpadu di IKN, kata Agus dalam Rapim tersebut. Dia lanjut membeberkan rencana mengubah struktur organisasi di 3 matra TNI. Pertama, di lingkungan TNI Angkatan Darat, Agus berencana menggelar total 37 Kodam. Dari 37 Kodam itu, 15 diantaranya akan diperkuat oleh Komando Resor Militer, Korem, sementara 22 lainnya tidak diperkuat Korem. Kemudian, di lingkungan TNI Angkatan Laut, Agus berencana meningkatkan status Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, menjadi Komando Operasi Utama, Kotama, Operasi. Dan, pembinaan dengan nomenklatur Kodamar, Komando Daerah Maritim, Kelas A, jumlah 8 Lantamal dan 6 Lantamal, menjadi Kodamar Kelas B, jelas Agus Subianto. Selanjutnya, di lingkungan TNI Angkatan Udara, dia juga akan meningkatkan status 5 pangkalan udara tipe A dan 2 pangkalan udara tipe B. Kemudian, akan dilakukan pula pembentukan pangkalan udara tipe C dan skadron-skadron baru. Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima, dalam hal ini well organized, tata kelola organisasi yang baik. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden, Joko Widodo, dalam rangka mewujudkan rencana di atas, kata Agus. Rapim TNI Polri tahun 2024 di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, dibuka oleh Presiden Jokowi yang juga memberikan arahan-arahan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Dalam rapat gabungan TNI Polri tahun ini, TNI selaku tuan rumah mengangkat tema, TNI Polri siap mewujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Dalam rapim tersebut, Jokowi memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menerima kenaikan pangkat istimewa dari Purnawirawan Jenderal Bintang 3 menjadi Jenderal Kehormatan Bintang 4. Usai acara, Presiden Jokowi langsung meninggalkan lokasi rapim TNI Polri, kemudian Prabowo bersama Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo lanjut mengecek kesiapan prajurit dan beberapa alat utama sistem persenjataan, alutsista, darat, seperti tank-tank, kendaraan tempur, kendaraan taktis, dan sepeda motor trail spek militer buatan dalam negeri.